Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MNC Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MNC Sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MNC Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Assalamualaikum Mas Bro, yuk kembali dari Fajar Daily, dan kali ini kita bahas tentang saham NCKL. Nah, NCKL hari ini itu offering. Nah, offeringnya dari hari ini sampai tanggal 10. Dan saya akan bahas di sini itu tentang MBMA dan NCKL, itu pilih yang mana gitu ya. Mungkin teman-teman tuh bingung ya, karena memang saham ini tuh sama ya. Kayak pinang dibelah dua. Mungkin memang bikin bingung untuk saham ini mau pilih yang mana. Tapi kalau kita lihat dari jadwal IPO-nya teman-teman, NCKL itu udah offering hari ini sampai hari Senin tanggal 10, jadi teman-teman masih bisa pesan sampai tanggal 9. Nah, kalau MBMA itu offeringnya mulai tanggal 12. Nah, tanggal 12 sampai tanggal 14, artinya berarti masih ada jeda 2 hari lah. Jadi kalau yang NCKL ini NCKL ini listing ya, si MBMA baru offering. Jadi teman-teman masih ada sisa sekitar 2 hari lah buat ngejual sahamnya dari NCKL, baru bisa dioper ke MBMA. Kalau teman-teman IPO Hunter itu nggak masalah. Kalau teman-teman IPO Hunter itu nggak masalah mau beli NCKL atau MBMA, bisa beli dua-duanya. Pertama masuk NCKL dulu, nanti kalau misalnya IPO 2 hari cuan jual, baru dimasukin ke MBMA, itu bisa. Seperti itu guys caranya. Tapi kalau teman-teman istilahnya mau invest ya, mau analisa nih kira-kira prospek ke depan itu yang bagus tuh mana. Nah, kita akan coba bahas di sini teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat dari perbandingan valuasi yang udah kita catat ini sebelum IPO teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini memang kelihatannya harganya itu lebih mahal NCKL ya. NCKL itu offeringnya di 1.200-an. Nah, MBMA ini offeringnya paling tinggi adalah di 795. Nah, jadi istilahnya lebih murah kelihatannya yaitu MBMA. Tapi ya kalau kita lihat di sini share out-nya tentu aja akan lebih gede MBMA, karena kita lihat di sini market cap-nya juga hampir mirip teman-teman. Nah, mungkin ini bingung ya teman-teman ya mau pilih yang mana itu karena ini mirip ya. Perusahaannya gedenya hampir sama, market cap-nya pun hampir sama, kerjaannya juga sama yaitu tambang nikel dan berhubungan dengan kendaraan listrik atau EV seperti itu guys. Sama aja. Nah, terus kalau kita lihat di sini dari PBV-nya juga hampir mirip ya, walaupun lebih murah MBMA sedikit. Nah, kalau kita lihat di sini untuk PBV NCKL itu adalah 4,8 sampai 4,9. Nah, kalau kita lihat di MBMA itu adalah 3,8 sampai 3,9 lah, beda satu lah ya. Jadi nggak terlalu beda jauh, jadi hampir sama. Nah, untuk price to earning-nya ini yang lebih menarik adalah NCKL teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini PBV-nya memang lebih murah MBMA, tapi price to earning-nya lebih mantap NCKL. NCKL PR-nya itu adalah 17 kali. Nah, untuk MBMA itu 154 kali. Jadi berkali-kali lipat lebih mahal MBMA daripada NCKL. Betul guys ya. Memang PBV-nya lebih mahal tapi PR-nya lebih murah. Dan kalau kita lihat di sini memang profitnya si NCKL itu lebih gede daripada si MBMA. Ya, makanya si NCKL ini itu mau bagi dividen. NCKL itu mau bagi dividen langsung guys ya. Mungkin tahun ini atau paling lambat tahun depan lah, itu udah langsung bagi dividen. Tapi kalau MBMA itu bagi dividennya di tahun 2026. 3 tahun lagi dia baru bagi dividen. Ya karena udah kelihatan aja price to earning-nya itu lebih kecil ya daripada NCKL, karena pair-nya NCKL itu lebih menarik seperti itu guys ya. Nah, kita lihat di sini untuk DER-nya.
Nah, untuk DER-nya ini yang lebih Mas Bro bisa perbandingan kalau Mas Bro mau simpen ini dalam Mas Bro mau simpen saham ini dalam jangka panjang, yaitu dari hutang, teman-teman. Hutang NCKL itu gede ya, 140%. Dan NCKL itu IPO buat bayar hutang. Nah, sebagainya buat bayar hutang. Jadi nanti kalau udah IPO itu hutangnya akan berkurang seharusnya. Betul guys ya. MBMA itu hutangnya dari awal udah aman. Ya, sudah aman dari awal, jadi istilahnya nggak masalah lah. Jadi lebih aman sih MBMA kalau mau simpen dalam jangka panjang. Terus untuk return of equity-nya di sini lebih gede juga NCKL ya. Jadi profitnya memang lebih gede NCKL, teman-teman. Karena kalau kita lihat sini juga earning per share-nya itu 71 NCKL. Terus untuk MBMA cuma 5. Ya. 71 banding 5 itu jauh banget, teman-teman. Jadi istilahnya lebih profit NCKL daripada MBMA. Jauh seperti itu. Tapi kalau valuasi lebih murah si MBMA. Nah, kalau caps-nya sih sama aja. Nah, terus Mas Pur pilih yang mana nih? Ya, kalau IPO Hunter, kalau saya nih sebagai IPO Hunter aja ya. IPO Hunter itu berarti ya beli di IPO nanti listing jual. Seperti itu guys ya. Mungkin nunggu beberapa hari doang. 1, 2, 3 hari, 4 hari jual. Paling lama itu saya ngehold saham IPO itu paling seminggu ya, seminggu 8 hari lah. Seperti waktu itu saya pernah ngehold saham Koal ya, kodenya Koal itu saya sempet ngehold kalau nggak salah sampai 8 hari. Itu kan arah terus, saya hold aja terus. Nah, itu doang yang paling lama. Yang lain ya paling di hari kedua, hari ketiga itu udah kejual, dan ada juga malah di hari pertama juga udah sell. Nah, kalau IPO Hunter bisa ikut dua-duanya. Ya, ikut dulu NCKL dananya, nanti udah penjatahan. Nah, terus kan tanggal 12 tuh listing tuh ya. Tanggal 12 listing, si MBMA baru offering. Nah, nanti dijual dulu nih. Ya kan, sahamnya sehari 2 hari dijual, baru langsung dananya itu dimasukin ke NCKL. Itu bisa. MBMA itu bisa kalau IPO Hunter. Tapi bagi teman-teman yang mau simpen saham dalam jangka panjang, Mas harus perhatikan beberapa aspek. Nah, yang pertama adalah dari grup dulu. Nah, MBMA ini adalah dari grup, bisa dibilang bukan grup sih. Dia anak usaha dari MDKA, yaitu secara tidak langsung sebenarnya. Jadi MDKA, terus apalagi kemarin ya, saya udah bahas, terus baru ini MBMA. Tapi itu anak usaha MDKA lah, seperti itu, secara tidak langsung. Nah, kita lihat di sini, siapa pemilik MDKA? Nah, itu Mas Bu harus tahu nih, siapa pemilik MDKA. Nah, MDKA itu dimiliki oleh istilahnya orang-orang yang istilahnya dedengkot saham lah. MDKA itu dimiliki oleh Pak Boy Thohir ya. Ada grup Saratoga dan ada banyak lagi investor yang memang dia itu udah lama banget di bursa kita. Jadi kalau ngelihat dari grup itu jauh lebih terpercaya MBMA. Ya, jadi MBMA ini udah Pak Boy ini ya, Pak Saratoga itu kan udah banyak mempunyai saham di bursa kita ya, yang udah lama juga listing dan gerakannya itu bagus. Nah, kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya, ini adalah saham-saham dari Saratoga, yaitu salah satu pemilik dari MDKA. Nah, di sini punya MDKA, ada Tebik, Tebik MPMX, AGII, Adaro, ADMR, ini semuanya sahamnya terbang dalam jangka panjang teman-teman. Nah, dalam jangka panjang itu terbang. Jadi istilahnya orang-orang yang berada di belakangnya MDKA itu orang-orang yang bener-bener udah pro banget investasi. Udah pro banget, udah jago banget lah investasi pokoknya lah. Nggak usah diragukan lagi lah. Terus kenapa mereka beli saham atau mengakuisisi ini MBMA? Nah, kenapa mereka MBMA? Berarti kan orang-orang yang di dalam MDKA itu percaya bahwa MBMA itu prospek kedepannya itu bagus. Nah, kalau orang-orang yang kayak grup Saratoga ya, Sandiaga Uno dan teman-temannya, terus ada Pak Boy Thohir gitu ya, percaya bahwa MBMA ini kedepannya bakal bagus karena dia memiliki saham di dalamnya ya. Nah, kenapa kita nggak percaya juga seperti itu guys? Nah, karena mereka udah jauh lebih berpengalaman di bursa. Nah, kalau grupnya sih saya lebih condong ke MBMA teman-teman ya. Nah, cuman NCKL ini juga bukan grup kaleng-kaleng, dia juga grup yang gede juga, yaitu grup Harita. Nah, pemiliknya juga termasuk salah satu orang terkaya juga di Indonesia, kalau nggak salah nomor 6 ya. Terkaya di Indonesia nomor 6, tapi dia jejaknya atau track record di bursa itu sedikit. Jadi yang grup Harita itu di bursa itu cuman punya saham Cita. Itu memiliki 60% saham Cita kalau nggak salah guys ya. Di sini doang, ini yaitu
perusahaan bauksit. Ya, ini Cita ini bauksit. Di sini juga kalau kita lihat dari bawah ya, dari IPO 2005 itu juga terbang terus sih si Cita. Iya oke juga walaupun nggak liquid ya. Jadi sebenarnya juga grup Harita juga grup oke juga ya, orang-orang yang di dalamnya juga istilahnya jago juga investasi. Contohnya si Cita ini aja yang udah kelihatan ya. Mereka investasi dari sini udah sampai ke 3.000 ya, dari harga 50 misalnya sampai ke harga 3.000 dalam waktu dari tahun 2005 seperti itu guys ya. Temas saja udah oke juga sebenarnya. Tapi track recordnya nggak banyak ya, karena hanya Cita doang yang kita tahu gitu ya. Kalau yang grup Saratoga atau Pak Boy itu banyak ya. Boy Thohir itu banyak banget sahamnya yang rata-rata ini terbang-terbang lah seperti itu. Oke, kalau grup saya lebih milih MBMA ya kalau grup. Tapi bagi teman-teman yang bagi teman-teman yang dividend hunter. Nah, bagi teman-teman yang dividend hunter itu milihnya jangan MBMA. Milihlah NCKL. Karena NCKL ini bagi dividennya menurut saya sih akan lebih banyak daripada MBMA. Karena NCKL ini juga mulai akhir tahun ini juga mau bagi dividen langsung. Ya udah saya baca prospektusnya, tapi kalau MBMA itu di tahun 2026 baru bagi dividen. Jadi kalau dividen hunter milihnya sih NCKL biar tiap tahun dapat dividen. Tapi kalau MBMA belum tentu Mas Bro ya. Karena MBMA ini lebih ke growth aja. Contohnya Saratoga, MDKA juga itu kan bagi dividen juga sedikit ya. Karena mereka itu hanya berfokus pada pertumbuhan perusahaan. Jadi istilahnya uang profitnya itu nggak dibagi dividen, tapi diputerin lagi buat ekspansi lagi, nambah usaha lagi. Jadi istilahnya nambah ekuitas. Jadi sahamnya akan naik seperti itu. Itu sebenarnya yang dicari dari grup Saratoga gitu, kayak gitu teman-teman. Dia nggak nyari dividen, tapi nyari capital grow, ya pertumbuhan perusahaan. Naikin ekuitas, harga sahamnya akan naik. Jadi capital gain yang dicari Saratoga. Jadi kalau udah ada bau-bau Saratoga di dalamnya, itu biasanya itu dividennya nggak terlalu gede teman-teman ya. Kecuali MPMX maybe. Gitu ya, kalau MPMX itu memang terkenal gede dari dulu. Seperti itu guys ya. Jadi bisa jadi pertimbangan teman-teman bagi yang mau ambil mana. Tapi kalau masalah prospek ke depan, itu sama-sama bagus teman-teman. Sama-sama bagus karena ini adalah perusahaan nikel. Nikel itu bahan baku baterai dan kedepannya itu semua akan pakai baterai. Nah, laptop, HP, ya kan? Terus semua pakai baterai. Dan lama-lama mungkin aja juga baterai HP sama laptop pakai nikel. Dan kedepannya juga motor, mobil semuanya pakai baterai, semua pakai listrik. Nanti ada kompor, TV lah, semuanya lah, semua pakai baterai guys ya, mantap sekali ya. Jadi istilahnya kalau saya ditanya perusahaan apa yang prospek kedepannya itu paling bagus, ya perusahaan yang berbau nikel, udah itu aja deh. Yang berbau nikel. Udah kayak gitu, udah jelas banget, clear. Cuma Mas Pur harus pilih perusahaan mana yang bisa bertahan nanti saat nikel itu mulai dipakai. Nah kalau sekarang kan nikel belum terlalu dipakai nih, ya karena sekarang juga masih pakai motor bensin lah seperti itu. Jadi motor listrik belum banyak. Nah kemungkinan kendaraan listrik itu akan banyak, itu di sekitaran tahun 2030 up. Nah Mas Pur carilah emiten berbau nikel saat ini yang kira-kira bisa bertahan sampai 2030 ke atas. Nah kalau Mas Pur beli sekarang, terus hold sampai tahun 2030 dan perusahaan itu masih ada, saya yakin 30.000% sahamnya akan multi bagger. 8 tahun, hold 8 tahun. Kalau Mas Pur itu milih sahamnya itu tepat, misalnya beli MBMA atau NCKL nih sekarang. Nah 8 tahun lagi harganya nggak akan segini. Mungkin si MBMA bisa ke 13.000, NCKL bisa ke berapa gitu, seperti itu guys. Karena memang prospeknya bagus ke depannya. Jadi sama-sama bagus prospeknya, tapi kita harus cari tahu mana yang paling cepat bagus. Kalau kita lihat dari grupnya, itu grup MBMA ini yang sering lebih cepat growth-nya. Yes, harga sahamnya lebih cepat dari grup ini, grup MBMA guys. Grup saya MDKA. Cepat naiknya gitu ya. Tebik segala macam cepat naiknya guys ya. Tapi kalau si NCKL ini kalau kita lihat Cita naiknya itu nggak terlalu kenceng guys. Pelan. Dari tahun 2005 ya. Terus naiknya itu pelan-pelan. Walaupun naik tapi pelan-pelan. Terlalu lama. Kalau MDKI kita lihat. Nah di sini guys. Nah ini guys.
Mas Bro bisa lihat di sini. Ini cepat sekali. Ini bahkan dari tahun 2015 loh, nggak dari tahun 2005. Ya nggak? Langsung naiknya kenceng sekali. Seperti itu guys ya. Oke, mungkin itu aja pembahasan dari kita untuk NCKAL atau MBMA. Mas Bro bisa buat pertimbangan. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.